fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom, yeah, take me to the, yeah, take me to the. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to. Pak Acun. Bapak sebagai ini pemilik. Ya, Saya ini cuma itu aja, nanti mengarahkan ke Pak Acun oh iya. sebagai manajer. Maksudnya masalah apa nih? Tentang apa dulu? Tentang Kalau tentang Arung Jeram, ayo. ini tentang lingkungan dan apa aja yang ada di sini gitu. Apa yang anak-anak SMA itu ya, bersih-bersih. Oh, bersih. Langsung aja menjelaskan tentang seputar di sini dan keadaan ataupun apa aja yang ada permainan di sini untuk anak-anak. Langsung. Alamanda ini kegiatannya cukup banyak. Nah, salah satu kegiatan terbesarnya, olahraga terbesar yaitu Arung Jeram. Yang keduanya ada paintball, ada kegiatan outbound. Kalau untuk di base camp di sini untuk kegiatan ada flying fox, gitu kan. Terutama kita yang besarnya memang kegiatan Arung Jeram. Arung Jeram ini dibuka untuk umum. Minimal usia terkecil itu 2 tahun udah bisa. Untuk Arung Jeram. Arung Jeram untuk anak-anak. Cuman rutenya itu yang family. Untuk anak-anak paling tua usia 70 tahun. Itu pun kategorikan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit, terutama masalah jantung. Jadi posisinya walaupun apapun itu yang punya riwayat jantung itu tidak diperbolehkan untuk Arung Jeram. Sama yang kedua yang epilepsi atau ayan, itu tidak diperbolehkan untuk Arung Jeram. Begitu. Apa namanya? Untuk lingkungan di sini cukup mendukung sekali dengan adanya kegiatan Arung Jeram. Salah satunya ya apa namanya, menambah sedikit perekonomian dari warganya sendiri, karena kita tenaga kerja 95% itu dari penduduk lokal. Jadi kita ambil penduduk lokal untuk tenaga ahlinya di sini untuk Arung Jeram, seperti itu. Terus program kebersihan kita sebulan sekali itu kita bersihkan sungai dengan program itu Cisadane Bersih, Cisadane Clean. Setiap bulan kita sebulan sekali mengadakan bersihin sungai setiap minggu pertama di setiap bulan. Kita undang anak-anak sekolah, terutama mahasiswa SMU, SMP, kita undang ke sini. Per bulannya itu kita mengundang kurang lebih sekitar 50 orang. Mereka Arung Jeram gratis, cuman program mereka bersihkan sungai. Sementara mungkin itu. Oke. Terus untuk permainan untuk anak-anak usia umur 7 tahun sampai 12 tahun ini gitu. Perkiraan. Untuk 7 tahun sampai 12 tahun cukup untuk Arung Jeram bisa. Terus untuk hari ini untuk kegiatan anak-anak ada apa aja? Untuk kegiatan anak-anak yaitu ada Arung Jeram, sama nanti selesai Arung Jeram ada Flying Fox. Flying Fox. Ada Flying Fox. Oke. Dan untuk bapak-bapaknya ataupun pengurusnya? Untuk bapak-bapak pengurus sama, disamakan kegiatannya. Disamakan. Jika mau paintball boleh. Paintball boleh. Ya, nanti kita bisa digait sama bapak ya. Iya, siap. Kita nanti teman-teman di sini akan diberikan safety talk untuk Arung Jeram, briefing Arung Jeramnya seperti apa, pengenalan sungainya, kedalaman sungai nanti diinfokan di waktu briefing nanti. Oh iya. Seperti itu. Untuk itunya, untuk kejauhannya apa, berapa Rute rutenya? perjalanan yang hari ini teman-teman nanti ikutin 7 km. 7 kilo. Untuk yang bapak-bapak sama-sama anak-anak juga. Kemungkinan disamakan. Oh. Jadi kita nggak pisah karena kasihan juga katanya. Iya. Jadi pastikan bapak-bapak dan anak-anak kita satukan biar menyatu semuanya, biar merasakan ya kekeluargaannya ada. Iya. Gitu seperti. Jadi kita rute yang 7 kilo, rute adventure itu yang cukup menantang nanti untuk jeram-jeramnya seperti itu. Itu saja untuk seputar info kali ini ya Pak. Ya, mungkin nanti akan ada di briefing untuk selanjutnya. Iya, untuk briefing selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak. Yuk, sama-sama. Untuk kegiatan Arung Jeram. Jadi In the darkest night, I saw your eyes.
sungai, jadi perut kita harus It sounds so sad that I can't forget. agar I wanna know who you are. apabila karena air yang suhunya Is cukup what I need to dingin. know. Untuk liburan kali ini, pendapat liburan kali ini dari pimpinan Pondok Yatim Bapak. Alhamdulillah kita pahala ini bisa berkunjung ke alaman Alam Anda Indonesia bersama anak-anak Pondok Yatim Bapak Tusunai BMPLN. Insya Allah kegiatan pagi hari ini kita akan mulai dengan arum jeram dan flying fox. Untuk arum jeram tidak boleh. It sounds so sad that I can't forget. Hari ini kegiatannya yaitu nanti No words to describe your savage life. Ooh, let's give it a go like a purpose shows. I wanna know who Siapa yang takut hanyut? Tidak. Bilang siap tidak. Yang takut hanyut nggak usah ikut arum jeram. Baik, adik-adik semuanya tolong didengarkan ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke sungai. Nama sungai yang akan kita arungi yaitu namanya Sungai Cisadane. Sungai Cisadane itu berada di Kabupaten Bogor. Untuk hulu sungainya atau awal sungainya dan bermuaranya yaitu di Tangerang. Baik, untuk adik-adik semuanya, karena kita akan bermain arung jeram, yaitu ada cara-cara berarung jeram. Yang pertama, syarat peserta arung jeram itu harus bisa berenang. Syarat yang berarti kalau ada yang pertama pasti ada yang kedua ya. Syarat pertama itu harus bisa berenang. Syarat yang keduanya tidak bisa berenang, nggak apa-apa. Syarat yang ketiganya dan yang keempat itu mirip-mirip. Kenapa mirip-mirip? Mau bisa berenang, tidak bisa berenang, kalau jatuh hanyut. Dan tidak jatuh juga pasti hanyut. Kenapa? Kalau tidak hanyut berarti kita mainnya di sini doang, muter-muter. Jadi kita hanyut dan rute kita 7 km. Allahu Akbar. 7 km dengan lama di sungai kurang lebih 2 jam. Jadi untuk adik-adik yang tidak tahan dengan dingin, jangan ikut arung jeram. Insya Allah Pak, tahan. Tahan ya. Puncak dan dia sering mandi subuh Pak. Oh, mandi subuh. Luar biasa. Tepuk tangan tuh. Oke. Selanjutnya, yang tidak boleh arung jeram yaitu yang memiliki penyakit atau penyakit bawaan seperti epilepsi atau ayan. Ada yang ayan? Tahu ayan nggak? Yang sok kejang-kejang. Kejang-kejang. Tidak ya. Yang begitu dijauhkan dari air sama api. Selanjutnya yang kedua yang mempunyai penyakit jantung. Sehat semua ya adik-adik ya. Jantungnya sehat kan ya. Oke, kalau yang deg-degan bagaimana? Kalau yang deg-degan itu bagus. Kenapa? Kalau tidak deg-degan yang bahaya. Ya, berarti kalau tidak deg-degan jantungnya tidak berdetak. Jadi kalau deg-degan itu normal ya. Oke, selanjutnya untuk adik-adik, karena kita akan bermain di sungai, nanti kita akan menggunakan kelengkapan. Apa saja kelengkapannya? Yaitu ada 3. Yang pertama itu pelampung atau life jacket yang dipakai di badan. Berguna untuk apa? Untuk mengambangkan badan kita. Jadi yang tidak bisa berenang, jika terjatuh, panik tetap ngambang. Yang gendut ngambang nggak? Oke, untuk yang gendut itu dikategorikan. Ya, di sini sebetulnya arung jeram itu tidak pengaruh mau dia gendut, mau dia tidak. Oke, kategorikan semuanya pasti ngambang.
Oke, siap ya? Kita lanjut ya. Alat yang kedua yaitu helmet atau helm di kepala, menjaga supaya tidak terjadi benturan langsung mengenai kepala kita. Jadi selama kegiatan mulai dari start, dari sekarang nanti kita naik ke perahu sampai balik lagi ke sini, helm dan pelampung tidak boleh dilepas. Jadi tetap dipakai. Selanjutnya alat yang ketiga itu dayung. Nah, dayung itu salah satu bagaimana caranya untuk mendayung. Akan tetapi siapa saja yang boleh pegang dayung, yaitu yang tingginya lebih tinggi dari dayung. Dayung kan tinggi. Ya, dayung tingginya 120 cm. Jadi yang tingginya lebih tinggi dari dayung boleh pegang, dan tingginya tidak lebih dari dayung tidak boleh pegang. Kenapa? Karena kalau lebih tinggi dayungnya, pegang dayung itu malah membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Karena apa? Susah pegangnya. Oke. Jadi untuk adik-adik, nanti kita lihat yang tingginya lebih tinggi dari dayungnya boleh pegang. Berarti yang sisanya tidak boleh pegang dayung dan bolehnya pegang tali di perahu. Dan atau memberikan semangat kepada teman yang mendayung. Ayo dayung, ayo dayung. Nah, seperti itu ya. Ayo duyung. Bukan duyung ya. Selanjutnya untuk di Arung Jeram, sungai yang akan kita arungi ini 80% itu dangkal di bawah 1 meter, jadi di bawah pinggang. Oke, yang tinggi ya. Oke. Dan yang paling dalamnya ada yang nyampe 10 meter. Nah, untuk kegiatan Arung Jeram dimanapun itu, walaupun sungai dalamnya 100 meter, jika pakai pelampung itu pasti seleher. Kecuali yang gendut. Karena ngambang. Oke. Dan cara berenangnya di sungai, apabila pakai pelampung, mau kondisi kita misalkan terjatuh, ataupun kita lagi berenang, itu posisinya sama. Cara berenangnya menghadap ke arah hilir sungai, membelakangi hulu sungai. Hilir itu mana? Hilir itu tujuan kita atau menghadap ke arah depan terus, atau menghadap ke arah arus. Dengan posisinya kaki kita terlebih dahulu, atau cara berenangnya itu terlentang. Itu cara berenang dengan menggunakan pelampung, yaitu posisinya terlentang, kaki kita terlebih dahulu. Jangan sampai terlentangnya benar tapi kepalanya lebih dahulu, itu tidak boleh. Jadi usahakan kaki kita terlebih dahulu. Caranya harus tertib, terlentang. Ada pertanyaan? Yakin? Ada pertanyaan kan nih? Ini yang siap nih. Benar. Untuk Arung Jeram. Gendut-gendut ya. Kalau ada pertanyaan, terus kalau misalnya Yang gendut ngampung. bangun. Naik lagi. Bisa naik ke atas perahu. Yakin? Nah, boleh nanti nyemplung dulu, tes dulu ya. Oke, jika kelempar keluar dari perahu atau terjatuh, ingat kita tidak boleh panik. Apapun itu pasti ngambang. Kalau pakai pelampung dengan benar, ya. Jadi jangan panik. Tenang saja sebelum nanti tim rescue menolong. Jangan jauh dari perahu. Kalau terjauh dari perahu, caranya harus terlentang menghadap ke arah hilir dengan posisikan kita seperti tiduran. Nanti di depan kita ada orang yang akan menolong atau salah satunya tim rescue yang akan menolong kita. Cukup jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Let the fears go. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the jungle.
Nah, Bisa kan? oke. Agak dirapatkan. Ini agak dirapatkan.